Indeks harga saham gabungan atau IHSG pada sesi siang ini ditutup naik tipis 0,10% ke level 6.839,8. Apa yang menjadi faktor yang mempengaruhi pergerakan IHSG pada siang hari ini? Kita bergabung dengan Jessica Wulandari langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Jessica, faktor apa saja yang mempengaruhi pergerakan IHSG dan rupiah hari ini? Ya, Egan dan pemirsa, indeks harga saham gabungan pada perdagangan sesi 1 hari ini berhasil ditutup menguat. Meskipun kalau kita lihat penguatannya sangat tipis, Egan, hanya 0,05% di level 6.836 dengan trading value atau nilai transaksi berada di kisaran 4,5 triliun. Dan kami memantau untuk penguatan IHSG secara sektoral ini dipimpin oleh sektor properti yang penguatannya hingga 0,99%, disusul oleh cyclical yang naik 0,78% dan juga industri yang menguat 0,16%. Sedangkan pada siang hari ini untuk saham yang paling aktif diperdagangkan untuk indeks LQ45 atau yang paling liquid di Bursa Efek Indonesia, ini ada Goto, kemudian Aneka Tambang, dan juga Bukalapak. Sedangkan untuk penguatan, ini dipimpin oleh 3 emiten. Yang pertama ada Antam yang menguat 3,41%, Timah yang menguat 2,48%, dan juga Elang Mahkota yang naik 2,42%. Meski kita memantau secara sektoral dan juga dari top losers dan juga top gainers LQ45 ini dipimpin oleh saham-saham yang cukup signifikan penguatannya dan berdampak pada indeks harga saham gabungan. Namun sebetulnya IHSG secara fundamental ini masih dipengaruhi para investor yang melihat bagaimana dampak dari penurunan harga batu bara, dan saat ini ada penguatan dari harga minyak mentah dunia yang justru ditakutkan oleh para investor atau dikhawatirkan para investor ini justru akan mengerek harga BBM di dalam negeri, dan ini akan berdampak terhadap inflasi untuk kedepannya. Dan selain itu, pergerakan indeks harga saham gabungan ini juga dipengaruhi pergerakan bursa secara regional, yang mana untuk pergerakan bursa Asia pada siang hari ini kami pantau, ini untuk pada siang ini Nikkei melemah 1,62% dan juga Straits Times yang terpantau menguat 0,46%. Dan pada siang hari ini ada kabar terbaru dari Singapura yang sudah merilis terkait penjualan retail untuk bulan Februari ini naik signifikan, yaitu kenaikannya hingga 12,7% secara tahunannya. Dan untuk total dari penjualan retail pada bulan Februarinya menjadi 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Dan kalau dilihat ada dari porsinya untuk penjualan retail, ternyata 12,4% dari keseluruhan penjualan retail di Singapura ini disokong adanya penjualan secara online. Kemudian pada hari ini pergerakan bursa regional juga masih dipengaruhi adanya rilis dari sektor jasa, terutama PMI jasa di Jepang yang mencatatkan kenaikan menjadi 55, levelnya di bulan Maret 2023 atau yang lebih tinggi dibandingkan Februari yang posisinya di level 54. Dan adanya sentimen lain yaitu dari Amerika Serikat yang mana pada bulan Februari Departemen Ketenagakerjaan di Amerika Serikat mencatatkan adanya penurunan lowongan pekerjaan. Untuk bulan Februari, posisi yang tersedia atau lowongan pekerjaan yang dibuka ini sebanyak 9,93 juta lowongan, atau ini artinya ada penurunan sebesar 600.000 lowongan pekerjaan dari bulan Januari, dan ini memang masih di bawah ekspektasi dari pasar yang posisinya berada di level 10,4 juta lowongan pekerjaan yang dibuka pada bulan Februari 2023 di Amerika Serikat. Dengan adanya sentimen tadi, baik dari sisi regional dan juga dari sisi Amerika Serikat dan juga domestik, pergerakan indeks harga saham gabungan hingga perdagangan sesi kedua nanti diprediksi masih akan fluktuatif, Egan. Setidaknya analis memprediksi untuk pergerakannya akan ada di rentang 6.780 hingga 6.850. Dan kami juga memantau untuk pergerakan nilai tukar rupiah, yang mana untuk pergerakan nilai tukar rupiah pada siang hari ini mencatatkan pelemahan 0,2% di level 14.928. Memang untuk pergerakan dari nilai tukar rupiah ini masih mengantisipasi adanya rilis cadangan devisa oleh Bank Indonesia, karena kalau kita lihat di bulan Februari untuk cadangan devisa Indonesia yang berakhir di Februari ini posisinya mencapai 140,3 miliar dolar Amerika Serikat.
Dan untuk pergerakan dari nilai tukar rupiah ini juga masih dipengaruhi pergerakan atau sentimen dari Amerika Serikat yang mencatatkan PMI atau Purchasing Managers Index di Amerika Serikat. Ini manufakturnya anjlok ke level 46,3 atau ini merupakan yang terendah dalam 3 tahun terakhir. Dan kalau pergerakan indeks harga saham gabungan akan fluktuatif hingga perdagangan sesi kedua nanti, untuk pergerakan nilai tukar rupiah masih ada potensi penguatan. Untuk rentangnya, analis memprediksi ada di rentang 14.850 hingga 14.950 per dolar Amerika Serikatnya. Egan. Jessica, bagaimana dengan perkembangan harga komoditas? Egan, kami memantau untuk pergerakan harga komoditas. Yang pertama, pergerakan harga emas. Untuk pergerakan harga emas secara global atau COMEX Gold, kami pantau menguat 0,09% di level 2.040 dolar per troy ounce-nya. Dan bisa dikatakan ini merupakan level tertinggi dari harga emas, baik itu COMEX Gold dan juga Spot Gold. Kemudian yang kedua, kami juga memantau pergerakan harga emas antam di dalam negeri yang naik 1% ke level Rp1.083.000 per gramnya. Memang untuk pergerakan harga emas baik secara global dan juga di dalam negeri, ini masih dipengaruhi adanya indeks dolar yang pada siang hari ini masih tercatat melemah dan posisinya berada di level 101 atau ini lebih rendah dari beberapa bulan terakhir yang biasanya posisinya di level 103 hingga 102, namun hari ini justru turun ke level 101 dan ini membuat pergerakan dari harga emas ini berhasil menguat. Kemudian ada yang kedua, komoditas lainnya yang kami pantau yaitu harga minyak mentah dunia. Untuk pergerakan WTI pada siang hari ini menguat 0,4% dan posisinya siang ini di level 81 dolar per barrelnya. Sedangkan untuk pergerakan harga minyak mentah Brent naiknya 0,47% dan lebih tepatnya saat ini posisinya di level 85 dolar per barrelnya. Untuk pergerakan harga minyak mentah dunia memang diprediksi akan terus mencatatkan kenaikan. Ini disebabkan adanya Arab Saudi dan juga OPEC Plus ini pada hari Minggu pada tanggal 2 April 2023 lalu ini menyampaikan pemangkasan produksi minyak mentah dunia ini sebanyak 1,16 juta barel per harinya. Dan pemangkasan ini yang dilaksanakan pada tanggal 2 April ini merupakan membuat total dari volume pemotongan oleh OPEC Plus ini menjadi 3,66 juta barel per harinya atau ini bisa dikatakan setara 3,7% dari permintaan secara global. Dan ini akan menyebabkan pergerakan harga minyak mentah dunia ke depannya akan terus naik. Bahkan Egan ada prediksi untuk pergerakan harga minyak mentah dunia dalam 2 pekan hingga 3 pekan ke depan akan ada penambahan hingga 10 dolar per barrelnya. Namun kita akan pantau bersama karena banyak sekali sentimen yang mempengaruhi pergerakan harga minyak mentah dunia dan juga yang mempengaruhi indeks harga saham gabungan. Demikian Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Jessica Wulandari langsung dari Bursa Efek Indonesia.